kali ini akan menghadirkan Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Pakistan, Adam Mulawarman Tugio SH LLM. Kami akan mengulas bagaimana Ramadan di Pakistan, kemudian kabar warga negara kita yang ada di sana. Di masa pandemi seperti ini, apakah sama kondisinya dengan waktu-waktu yang lalu? Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Saya langsung sapa Pak Duta Besar kita, ada Pak Adam Mulawarman Tugio SH LLM. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia, Mas Wiryo. Terima kasih sudah mengundang kami. Baik. Pak Dubes di sana jam berapa sekarang Pak Dubes? Sekarang jam 4:30, persis setengah lima sore. Ya, 2 jam di belakang Indonesia. Oke, buka puasanya jam berapa di sana Pak Dubes? 6:30, sekitar 6:30 lebih 8 menit. 6:30 lebih 8 menit ya? Ya. Berapa jam Pak puasa di sana Pak? Sekarang masuk ke musim semi, jadi sekitar 14-an jam. 14-an jam. Ya. Tidak jauh beda sebetulnya Pak ya dengan Indonesia ya. Kalau nanti summer makin ke belakang karena makin mendekati summer jadi agak lebih panjang sedikit. Kita imsak sekitar jam 4:04, kemudian iftarnya jam 6:38 hari ini dan sedikit akan naik. Iya. Pak Dubes, oke. Pak Dubes, bagaimana suasana Ramadan kali ini di Pakistan? Alhamdulillah, berkat penanganan COVID yang semakin baik, alhamdulillah situasi semakin membaik di Pakistan secara umum. Di kegiatan-kegiatan juga sudah mulai normal, aktivitas-aktivitas semua. Sholat Jumat kemarin untuk pertama kali sudah dilakukan berjamaah di salah satu masjid terbesar, Faisal Mosque di sini. Bahkan kemudian kita lihat di banyak tempat orang juga sudah mulai sholat Jumat secara kembali normal, artinya rapat kembali, tidak ada jarak ya. Dan ini juga memperlihatkan keberhasilan pemerintah Pakistan dalam penanganan COVID juga, sehingga dalam beberapa hari terakhir ini tidak ada kabar kematian akibat COVID. Iya, kasus aktif bagaimana di sana Pak Dubes? Kasus aktif sangat-sangat rendah sekali, bahkan minggu lalu komite semacam satgas yang dibentuk untuk penanganan COVID juga sudah dibubarkan secara resmi. Jadi dinilai sudah terkontrol, namun tentu kita juga terus waspada untuk tetap menggunakan masker ketika kita keluar atau berhubungan dengan teman-teman di luar komunitas diplomatik atau ketika kita harus belanja. Iya, Pak Dubes, sekarang artinya di Pakistan kondisinya menuju ke endemi ya Pak Dubes ya? Ya, betul sekali. Jadi pemerintah sudah menawarkan juga booster kepada seluruh warga masyarakat, termasuk dengan kalangan diplomatik. Mereka menawarkan booster secara gratis, cuma-cuma terhadap semua warga masyarakat untuk mendapatkan first and second booster. Iya, jadi di sana vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat cukup efektif juga ya Pak Dubes ya? Betul sekali. Alhamdulillah efektif, dan kalau kita lihat sekarang sudah dibubarkan satgasnya dan prevalensi kasusnya juga sudah sangat kecil dan kembali ke arah normal secara perlahan. Bahkan ini juga satu hal yang menjadi ciri Pakistan. Kehidupan itu mulai setelah iftar. Jadi begitu buka puasa itu kemudian sampai menjelang sahur lagi, tidak putus-putus tuh. Ramai sekali di sini. Ini yang sedikit membedakan di tanah air. Kalau di tanah air mungkin setelah iftar mungkin sampai jam 11 begitu ya, 12. Di sini terus sampai sahur bersama. Jadi ada satu yang unik juga di sini, yaitu kegiatan sahur bersama. Ada sahur bersama ya, di Indonesia buka bersama ya Pak Dubes ya? Buka bersama, di sini ada sahur bersama, itu yang sedikit yang unik di sini. Iya, apakah di kedutaan juga melakukan hal yang sama Pak Dubes di sana? Ada sahur bersama misalnya dengan staf warga negara kita?
Kami masih mencoba menerapkan kehati-hatian dalam hal ini, karena kita lihat walaupun Satgas sudah dibubarkan, tetapi prevalensi case masih ada, walaupun sekali lagi di bawah 1% kecil, sehingga kami belum menyelenggarakan open house atau menyelenggarakan buka bersama dengan warga masyarakat Indonesia yang ada di Pakistan ini. Yang ada di Pakistan, jumlahnya berapa banyak Pak Dubes? Total semua WNI itu ada sekitar 1000-an, Mas Wiryo, ada sekitar 1000-an. Nah, dari 1000-an warga negara Indonesia, sekitar 60%-nya itu mahasiswa, 40% mixed marriage, 60% mahasiswa, sekitar 600-an ya, 600-an ribu. Nah, mahasiswa ini tersebar di seluruh Pakistan, dan sekitar separuhnya sekolah di Islamabad, di IIUI. Jadi banyak mahasiswa tertarik untuk belajar di Pakistan, karena memang dari kalau kita lihat tuitionnya affordable, tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan di tanah air, dengan mungkin biaya hidup juga. Kalau kita bicara dengan teman-teman mahasiswa, biaya hidup di Pakistan untuk mahasiswa ini mungkin sama seperti di Yogyakarta begitu, sehingga mayoritas mereka yang sekolah di sini itu beasiswa orang tua. Mungkin ada sedikit bonusnya sekolah di Pakistan. Yang pertama bahasa Inggris, ya, karena pengajaran umumnya dalam bahasa Inggris, kemudian juga tentu bahasa setempat, bahasa Urdu, dan mayoritas di sini umumnya belajar studi Quran, bahasa Arab ya. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir kita lihat sudah mulai banyak juga nih yang belajar hubungan internasional, ekonomi syariah di Universitas Pakistan. Oke, baik. Pak Dubes, kita langsung sama pendengar. Pak Dubesnya ada Pak Slamet Mursan di Tangerang, dan kami buka line telepon juga untuk pendengar yang lain. Silakan di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Ya, selamat berbuka puasa Mas Wiryo. Terima kasih, selamat berbuka puasa juga Pak Slamet. Ya, Pak Adam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Slamet. Apa kabar? Baik. Ini menarik sekali ya. Begini kultur, kita bicara kultur ya. Pakistan itu negara nomor 2 di dunia pemeluk agama Islam setelah Indonesia ya, di luar Timur Tengah gitu ya. Jadi Indonesia terus Pakistan gitu. Kita nggak jauh beda, kita hampir sama. Tetapi kalau mau diakui, Indonesia harusnya lebih di atas, jauh lebih bagus, jauh segala-galanya. Tapi tadi saya mendengar informasi dari Pak Dubes, ini surprise informasinya. Ya, Pakistan sudah membubarkan Satgas ya. Ini Satgas ini menakutkan loh, mau lebaran mau dibubarin dulu gitu loh Satgas di Indonesia ini. Mungkin lebaran di Pakistan dan di Indonesia beda tradisinya Pak Slamet. Betul, tradisinya beda. Kan saya tadi bilang secara kultur tuh nggak jauh beda, ya kan? Kalau mau mudik ini nggak ada Satgas tuh kayaknya lebih nyaman gitu loh, Ya, kalau polisi memang tugas dia kan, polisi itu di jalanan tugas dia. Nah, itu satu informasi yang sangat saya menyerap ya, mendengar dengan baik dan benar ya. Kemudian mengenai pendidikan juga luar biasa, ternyata Indonesia yang dikatakan lebih besar segala-galanya itu juga kalah dengan Pakistan dalam hal pendidikan. Kenapa? Di sana nih lebih banyak pengantarnya dengan bahasa Inggris. Kita masih ada bahasa daerah, masih ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, segala macam ya. Tidak masalah sih sebetulnya. Tapi apa mau begitu terus? Ya itu kan kearifan lokal Pak Slamet. Ya bukan begitu. Maksudnya kalau pondok pesantren aja sudah menggunakan 3 bahasa. Masa yang sekolah umum masih 1 bahasa. Bahasa Inggris ternyata bukan wajib ya. Artinya nggak ada orang pandai berbahasa Inggris dari sekolah umum yang biasa itu. Biasanya dia kursus, dia biasanya nambah tempat ini gitu banyak gitu. Nah, terus Pakistan juga saya lihat memang dari sisi lain kalah ya, keuangan juga kalah, semua kalah gitu. Nah, cuma kan Pakistan ini secara
kalau kualitas agama dia di sana tuh lebih dari 90%. Indonesia kan 84 atau 86. Di sana tuh lebih dari 90% pemeluk Islamnya, luar biasa kan. Nah di sana itu kenapa mudah dikendalikan? Karena umarohnya dengan ulamanya itu nggak pernah berseberangan, nggak pernah bertentangan, atau mungkin terornya sedikit kali ya di sana itu, jadi kondisinya agak beda ya. Saya hanya berharap mungkin ini masukan buat kami, buat semua, bahwa Pakistan ternyata satu negara Islam yang patut dikedepankan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet Muksar di Tangerang. Saya bacakan pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Heru di Jakarta. Pak Dubes, bagaimana kondisi di Pakistan? Apakah memang sering terjadi konflik sehingga warga negara kita di sana merasa tidak aman karena sering terjadinya konflik tersebut? Nah, Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir ini kan yang tadi Pak Slamet ya. Memang kita harus lihat kontekstualnya juga gimana kondisi di Pakistan, karena kebetulan kasus-kasus COVID yang ada sudah sangat kecil sekali, di bawah 0,5% ya, sehingga kemudian pemerintah mengambil keputusan seperti itu. Dan kalau kita lihat semua orang juga masih tetap di sini patuh ya, menggunakan masker, kemudian ketika harus keluar memasuki toko-toko juga dicek vaksinasi kartnya, jadi vaksin kartnya juga selalu dicek begitu. Jadi selalu diingatkan juga untuk menggunakan masker. Jadi memang harus dilihat, kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan menyeluruh begitu bahwa ini juga harus diberlakukan di negara-negara lain, karena tergantung pada kasus-kasus yang muncul. Nah, terkait dengan situasi keamanan Pakistan, alhamdulillah Pakistan negara yang aman ya, kalau kita lihat gitu. Keamanan secara nasional baik, kemudian banyak tempat wisata-wisata juga yang bebas, di mana kita bisa melihat. Dan jangan salah, mungkin banyak yang kurang tahu nih, di Pakistan ini negara 4 musim, jadi ada di bagian utaranya itu bersalju begitu. Bahkan kita nggak perlu jauh-jauh pergi dari Islamabad, sekitar 1 jam itu ada daerah yang diselimuti salju gitu. Jadi tempat yang banyak tempat menarik begitu. Dan ada banyak kesamaan kebudayaan yang ada di antara kedua negara. Yang pertama tadi kebudayaan Islamnya, kemudian yang kedua kebudayaan pengaruh Buddhisnya, karena Lord Siddhartha Gautama sekolahnya, atau dia membangun sekolah dan menyebarkan agama Buddhanya di Pakistan. Di sini ada yang namanya Gandhara Civilization. Jadi kalau kita lihat kemudian yang ketiga ada kesamaan kebudayaan juga, di mana kalau di Indonesia kan ada di Homo soloensis ya, ada Homo erectus, ya, Picanthropus erectus. Nah, jadi di Pakistan juga ada peninggalan jejak ancient civilizations-nya, sehingga ini juga menjadi menarik kalau kita lihat, ternyata Indonesia dan Pakistan ada confluence of civilizations begitu. Dari tadi dulu saya ingat Profesor Dubois ketika setelah menemukan Homo erectus di Sangiran di Solo, itu kemudian pergi ke Pakistan untuk melihat tengkorak yang ditemukan di Pakistan, apakah ada kesamaan Homo Pithecanthropus erectus atau Homo erectus tersebut ya. Kemudian juga dari peninggalan-peninggalan Buddha kita lihat juga di Indonesia, bahkan ada sekarang kita punya Borobudur, sementara di Pakistan banyak peninggalan agama Buddha yang kondisinya tidak lebih baik dari Indonesia, dari apa yang kita jumpai di Indonesia. Nah, 3 aspek inilah yang rencananya kita akan potret dalam program yang akan kita lakukan kerjasama dengan beberapa museum di sini. Jadi kita berencana untuk bikin a night at museum.
Jadi untuk merefleksikan atau memotret kesamaan-kesamaan budaya di antara kedua negara ini. Dan secara umum, alhamdulillah situasi keamanan di Pakistan aman-aman saja. Jadi ini yang kita nggak menemui satu hambatan atau kendala ketika kita bepergian keluar Islamabad. Iya, Pak Dubes, soal kerjasama ya Indonesia dan Pakistan, bagaimana prospek yang sekarang terus dibangun antara Indonesia dan Pakistan melalui perwakilan kedua negara ini? Ya, satu hal yang menarik sebetulnya kalau kita lihat perdagangan bilateral Indonesia dan Pakistan tahun lalu itu hampir 3,9 miliar US dollar, jadi meningkat. Jadi dalam situasi COVID 2-3 tahun terakhir ini trajektorinya justru positif ya, naik ke atas. Dan ketika kita lihat lebih jauh memang diperlukan diversifikasi produk karena peningkatan perdagangan itu bertumpu pada peningkatan ekspor kita, ekspor palm oil dan ekspor batu bara. Di luar itu masih sedikit yang menonjol ya. Tetapi satu hal yang kita juga lihat di sini, yang potensi juga untuk dikembangkan adalah ekspor rempah-rempah. Kita punya program kan Indonesia sekarang Indonesia Spice Up the World ya. Yeah. Jadi kita juga lagi buat satu turunan ya, jadi Indonesia Spice Up Pakistan, karena Pakistan ini sangat suka dengan rempah-rempah ya. Di sini tuh mungkin Mas Wiryo tahu apa yang disebut garam masala. Garam masala itu sebetulnya campuran dari 12 bumbu masak yang kemudian di blend jadi satu. Nah, garam masala ini jadi bumbu dasar untuk barbecue, apakah barbecue ikan atau barbecue kambing, sapi, jadi ayam, semua itu menggunakan garam masala. Nah, kita lihat di sini potensinya sebetulnya besar di spices ya, karena di samping tadi ada garam masala juga Pakistan kan punya tradisi seperti halnya di Asia Selatan, minum teh dicampur susu. Nah, teh juga kita lihat potensial di sini, di mana kita lihat kita memang perlu bersaing dengan Kenya karena teh Kenya itu lebih pekat hitam ya. Tapi sekarang kita coba perkenalkan juga teh-teh khusus ya, teh-teh khusus yang sekarang banyak diproduksi di tanah air, karena tadi orang mulai suka minum teh dan sekarang ada kultur baru di kalangan milenial minum kopi. Ya, sama seperti di Indonesia sekarang kopi juga menjadi minuman favorit di sini, dan kita punya potensi untuk ekspor kopi ke Pakistan. Jadi di luar bidang pendidikan tentu people to people dalam konteks tadi kerjasama pendidikan, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa sekolah di Pakistan lebih mungkin affordable buat warga negara Indonesia, khususnya dengan bonus tambahan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga, karena tadi sebagai alternatif dari mereka-mereka yang ingin belajar ke Al-Azhar biasanya juga memilih sekolah ke Pakistan karena tingkat hidup atau biaya hidup yang relatif lebih murah. Di samping itu kita juga menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar Pakistan. Nah, tahun lalu the biggest recipients of scholarship dari pemerintah Indonesia itu jatuh ke pelajar-pelajar Pakistan, dan dari komunikasi kami dengan beberapa universitas di tanah air, mereka memang juga tertarik untuk mendatangkan banyak pelajar dari Pakistan karena kebetulan selama ini prestasinya dinilai bagus, sehingga ini akan mengangkat rating dari universitas di tanah air untuk program internasional mereka. Baik. Nah, soal tadi perdagangan yang meningkat ya 3,9 miliar dolar Amerika Serikat tahun kemarin ya Pak Dubes ya. Nah, yang paling menonjolkan di sektor energi Pak Dubes berarti ya sekarang ya. Ya, masih palm oil, jadi masih komoditi. Oke, baik. Pak Dubes, kita sama pendengar dulu, ada Bu Nila di Surabaya. Bu Nila, silakan Bu. Iya, selamat malam Pak Wiryo. Malam Bu Nila. Terus Pak Dubes,
di sana nggak beda jauh ya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Nila. Iya, selamat berbuka puasa dan semoga puasanya lancar ya Pak ya. Amin, terima kasih. Gini Pak, saya nanyanya agak ke politik dikit ya. Setelah Imran Khan itu abstain di dalam pemungutan suara PBB, terus kayaknya oposisi itu melakukan gejolak politik gitu ya. Sekarang apakah sudah bisa direda? Karena saya takutnya yang namanya sang penguasa dunia itu sekarang kan udah kehilangan pamor. Jadi sepertinya udah membabi buta, udah gila, semua orang diajak berantem. Nah, saya takutnya Pakistan yang udah termasuk baik kan ya, terakhir ini kondisi negaranya, terus nanti jadi porak-poranda lagi akibat dari perang saudara. Seperti kan kita juga sama kan, diacak-acak terus, kebetulan aja kondisi aparatur negara kita kuat. Itu aja Pak Dubes. Ya. Saya nggak bisa komen lainnya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Nila. Terima kasih Bu Nila. Kalau pertanyaan Bu Nila memang sebetulnya ini udah masuk sesi terakhir ya, segmen terakhir Pak Dubes ya. Karena memang kita ingin tahu nih perkembangan setelah Perdana Menteri Pakistan Imran Khan digulingkan melalui mosi tidak percaya pada anggota parlemen di sana Pak Dubes. Ya, terima kasih Bu Nila dan juga Mas Wiryo. Apa yang kita lihat atau kita dengar ya di Pakistan, karena sekarang dengan internet, dengan semua berita juga kan mudah diterima di belahan dunia yang lain. Apa yang kita lihat di Pakistan sebetulnya suatu proses demokrasi di mana ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan oposisi terkait banyak hal, dari masalah manajemen ekonomi, kemudian dari masalah penyelenggaraan politik luar negeri dan hal-hal lain ya. Nah, kemudian karena nggak ketemu kesepakatan di antara pemerintah dan oposisi, akhirnya muncullah keinginan oposisi untuk menyampaikan mosi tidak percaya ke parlemen. Dan kita lihat dalam 1 bulan terakhir atau khususnya dalam 1 minggu terakhir memang drama politiknya menjadi lebih intens lagi, karena kemudian ada pembubaran parlemen, sebelumnya kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung Pakistan, dan yang kemudian memerintahkan kemarin agar parlemen dipulihkan, National Assembly, dan dilanjutkan dengan pemungutan suara, voting untuk menentukan nasib Prime Minister Imran Khan. Dan kita semua sudah tahu bahwa dini hari tadi mosi tidak percaya tersebut lolos, diterima, mendapatkan suara mayoritas 174 suara dari 172 yang dibutuhkan, sehingga dengan demikian Prime Minister Imran Khan mundur dari jabatan karena mosi tidak percaya ini. Tapi kita melihatnya bahwa ini suatu kematangan proses demokrasi di mana ada perbedaan pandangan, kemudian diselesaikan lewat parlemen, karena pada akhirnya parlemen adalah penentu atau pemegang hak kedaulatan rakyat tertinggi di Pakistan. Jadi kita melihat ini yang kemudian kita cermati. Alhamdulillah situasi keamanan di Islamabad dan di Pakistan sejauh ini aman-aman saja. Kita nggak dengar hal-hal yang mengkhawatirkan. Memang biasanya berita-berita dari koran atau berita dari internet itu lebih khususnya buat mereka yang jauh dari Islamabad atau dari Pakistan, ini memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar tadi malam, dan saya pikir ini mencerminkan sekali lagi satu kematangan dalam proses berdemokrasi di Pakistan. Ya,
proses politik selanjutnya biasanya seperti apa di sana, Pak Dubes? Ya, jadi setelah Prime Minister Imran Khan turun, kemudian hari Senin besok Parlemen harus memilih Perdana Menteri yang baru. Ya, jadi Perdana Menteri yang baru harus segera mengambil alih pemerintahan dalam menyelesaikan sisa masa jabatan sampai tahun depan, pertengahan tahun depan, dan menyiapkan pemilu karena pemilu sesuai jadwal Oktober 2023. Jadi ini tugas mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintahan baru kelak. Jadi untuk tadi kalau kita dengar beberapa fokus yang sudah disuarakan adalah perbaikan ekonomi, kemudian persiapan pemilu untuk pemilu Oktober 2023. Iya, artinya selama menuju proses politik transisi tidak ada reaksi yang berlebihan dari publik di Pakistan ya Pak Dubes ya? Alhamdulillah sejauh ini tentu ada pro kontranya ya, karena masing-masing oposisi dan pemerintahan sebelumnya Pak Imran Khan, PTI, partai politiknya tentu ada pendukung masing-masing ya. Jadi kita lihat drama politik yang terjadi di parlemen pun sempat tercermin di lapangan, ada pro dan kontra saling suarakan dukungan masing-masing, tetapi semua disalurkan dalam koridor yang sesuai hukum. Sejauh ini kita tidak melihat ada yang kita khawatirkan ada bentrokan massal atau apa. Sejauh ini tidak terjadi, alhamdulillah. Keamanan masih terkontrol dengan baik. Baik, Pak Dubes, pertanyaan terakhir dari Pak Indra di Jakarta. Kalau untuk pertukaran pelajar ya, itu mulai dari perguruan tinggi atau pendidikan menengah, Pak Dubes? Ya, kita pernah ada suara-suara atau usulan untuk melakukan pertukaran pelajar di tingkat SMA begitu ya, tapi sejauh ini belum terlaksana dengan baik ya, karena banyak hal. Dan yang sekarang digiatkan adalah untuk program beasiswa di antara universitas di Indonesia dan universitas di Pakistan. Jadi ini yang sudah mulai dilakukan. Pemerintah Indonesia memberikan beasiswa, namun kita juga mencatat ada banyak universitas-universitas di tanah air yang juga menawarkan beasiswa secara terpisah dari beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Jadi ini yang kita harapkan bisa memperkuat jembatan kebudayaan, karena people-to-people interactions merupakan key untuk mempererat hubungan bilateral. Dan satu hal juga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Pakistan itu punya penghargaan yang tinggi terhadap founding fathers kita, Presiden Soekarno. Jadi ada dua lokasi, satu di Lahore dan satu di Peshawar. Di Lahore itu ada satu bazar namanya Soekarno Bazar, dan di Peshawar itu ada namanya Bundaran Soekarno Choks yang didedikasikan untuk mengenang Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno sangat populer di sini dan dikenal baik oleh hampir seluruh generasi penduduk Pakistan. Nah, untuk itu sebagai ungkapan terima kasih kita dan juga sebagai apresiasi balasan dari KBRI mewakili pemerintah Indonesia, dalam hal ini kita berencana untuk membuat atau membentuk apa yang disebut sebagai Indonesian's Corner di Universitas Peshawar. Jadi Indonesian's Corner ini nanti menjadi semacam hub bagi kita, bagi KBRI dan juga pemerintah Indonesia untuk memberikan keterangan penjelasan tentang Indonesia, dan juga sebagai centers of communication dan juga centers of interaction masyarakat Pakistan yang tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Nah, satu program yang sudah kita lakukan sekarang sedang berjalan adalah online intensive courses on contemporary studies on dynamic of Indonesia. Jadi
kita tawarkan kursus selama bulan Ramadan ini, ada 8 sesi tentang Indonesia, dari sejarah, dari proses demokrasi, ekonomi Indonesia, politik luar negeri, hingga terakhir wasatiyah Islam dan upaya untuk mendorong moderasi Islam, karena kita merupakan 2 negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan mudah-mudahan dengan cara demikian kita bisa lebih mempererat hubungan antar penduduk di antara kedua negara kita. Mas Wiryo. Pak Dubes, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dalam interaksi Dubes RI, dan informasi ini sangat bermanfaat sekali untuk para pendengar kita. Terima kasih, sehat selalu Pak Dubes. Sama-sama, terima kasih Mas Wiryo, dan sekali lagi izinkan saya menyampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat seluruh penggemar, pencinta El Sinta di tanah air. Terima kasih. Pendengar, demikian tadi Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pakistan, Adam Mulawarman Tugio SHLLM.